Pulau Jawa, hari peringatan ini bertepatan dengan Tahun Baru Jawa atau lebih dikenal dengan Malam Satu Suro. Berbeda dari penanggalan Masehi, penanggalan Jawa atau Hijriah dimulai saat matahari terbenam. Itu sebabnya hari peringatan ini sudah dimulai sejak Senin 9 Agustus petang nanti. Malam Satu Suro sendiri merupakan hari peringatan yang sakral bagi masyarakat Jawa. Pasalnya, pergantian Tahun Baru Jawa ini syarat dengan nilai sejarah, budaya, dan kepercayaan yang hingga saat ini masih dipatuhi oleh sebagian kalangan. Malam Satu Suro pun kerap dikaitkan dengan mistis, mitos, dan pantangan. Ada yang menyebut bisa mendatangkan kesialan, ada pula yang meyakini banyak makhluk gaib bergentayangan di Malam Satu Suro. Yang pertama ditetapkan sebagai Tahun Baru Jawa sejak zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tahun Baru Jawa ditetapkan jatuh pada Satu Suro oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia adalah raja yang memimpin Mataram pada tahun 1613 sampai 1645 dan mendapat gelar Wali Raja Mataram. Pasalnya para ulama menganggapnya berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam tanpa menghapus tradisi Jawa. Di tahun 1633 Masehi atau tahun Jawa 1555, Sultan Agung mengadakan perayaan besar-besaran dalam Slametan. Itulah ia menetapkan berlakunya Tahun Jawa atau Tahun Baru Saka di Kerajaan Bumi Mataram. Selain itu, Satu Suro dinyatakan sebagai Tahun Baru Jawa. Sejarah yang kedua memadukan penanggalan Islam, Hindu, dan Julian dari Barat. Dalam penetapan ini Sultan Agung memadukan sistem penanggalan sistem Islam atau Hijriah, sistem penanggalan Hindu, dan sedikit pengaruh Julian dari Barat. Kemudian ia mengeluarkan sebuah dekrit yang menyatakan penggantian penanggalan Saka yang berbasis matahari dengan kalender Komariah yang berbasis bulan. Dengan begitu, setiap angka tahun Jawa diteruskan dan berkesinambungan dengan tahun Saka. Tahun Baru Jawa yang bertepatan dengan Tahun Baru Hijriah juga menjadi upaya Sultan Agung untuk merangkul dua kaum sekaligus, yaitu kaum putihan atau kaum santri dan kaum abangan penganut kepercayaan. Pasalnya, pada saat itu ia ingin rakyatnya bersatu padu untuk melawan penjajahan Belanda. Yang ketiga, penuh dengan kepercayaan mistis. Malam Satu Suro pun dianggap mistis oleh sebagian kalangan. Bagi penganut kejawen, bulan Suro adalah bulan kedatangan Aji Saka ke Pulau Jawa. Aji Saka sendiri raja yang membawa peradaban ke tanah Jawa. Ia pun membebaskan rakyat Jawa dari cengkeraman makhluk gaib raksasa.
Selain itu, sebagian meyakini pada malam 1 Suro arwah leluhur yang telah meninggal dunia akan bangkit dan mendatangi keluarganya di rumah. Ada pula yang percaya arwah dari orang-orang yang jadi tumbal pesugihan akan dibebaskan pada malam tersebut sebagai hadiah telah mengabdi selama setahun penuh. Sebagian menganggapnya sebagai lebarannya makhluk gaib sehingga banyak dari mereka keluar untuk bergentayangan. Tak heran beberapa mengaitkannya dengan adanya penampakan serta gangguan makhluk halus di malam tersebut. Yang keempat, mitos dan pantangan di malam 1 Suro. Adanya kepercayaan mistis pun membuat sebagian orang percaya pada mitos dan pantangan yang harus dipatuhi pada malam 1 Suro. Misalnya saja masyarakat Jawa percaya lebih baik berdiam diri di rumah pada malam Tahun Baru Jawa ini. Pasalnya jika nekat pergi keluar, ada mitos yang menyebut kesialan dan hal buruk akan datang menimpa. Selain itu, masyarakat Jawa juga pantang pindah rumah pada malam 1 Suro. Pasalnya malam 1 Suro bukanlah hari yang baik. Serupa dengan pantangan bepergian, pantangan pindah rumah ini juga diyakini akan mendatangkan kesialan bahkan kematian jika dilanggar. Tak hanya pada tanggal 1 saja, ada pula mitos yang melarang diadakannya pesta di bulan Suro. Baik itu pernikahan, khitanan, atau pesta pertunangan dan pesta lainnya. Selain bisa mendatangkan kesialan, pesta pada bulan Suro dianggap akan menyaingi ritual keraton dan menjadikannya lebih sepi. Lima, diwarnai dengan berbagai macam tradisi. Tak hanya diselimuti kisah mistis dan mitos, beragam tradisi pun digelar untuk memperingati pergantian tahun Jawa. Misalnya saja di Yogyakarta diadakan ritual lampah budaya Tapa Bisu Mubeng Beteng. Dalam ritual ini, ribuan warga bersama para abdi dalam keraton berjalan kaki sekitar 5 km mengelilingi benteng keraton Yogyakarta tanpa bicara sepatah kata pun. Sementara itu di Surakarta dihadirkan tradisi kirap Kebu Bule. Dalam ritual itu, ada beberapa ekor kebu bule atau kerbau putih atau albino diarak keliling kota. Bagi warga Surakarta, mereka percaya kerbau-kerbau tersebut merupakan keturunan Kebu Bule Kiai Slamet yang dianggap sangat keramat. Tradisi lainnya mengikuti kungkum atau berendam di sungai besar, sendang, atau sumber mata air tertentu. Tirakatan, tidak tidur semalam suntuk sambil tuguran, atau perundungan diri sambil berdoa. Dan ada juga masyarakat yang percaya malam 1 Suro adalah saat yang tepat untuk melakukan ruatan. Hingga saat ini sebagian kepercayaan dan mitos masih dipercaya sebagian kalangan.